semuanya, saya mengundang kita semua, mari kita naikkan pujian ini. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Meskipun telah Kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dia yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Saat kau ragukan akan kasih-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlukan. Yesus penolong yang setia. Bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari saat ini kita mau belajar menyerahkan setiap beban, pergumulan, masalah kita kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah yang peduli. Tidak ada seorang pun yang mengasihi kita seperti Dia mengasihi kita. Jalan di kehidupanmu, kau letih, kau pernah kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Mari kita serahkan beban kita. Bebanmu pada Yesus, Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus,
yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasih-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Ya, Yesuslah penolong kita yang setia. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita kembali naikkan satu pujian. Katakan, penuhilah hatiku ya Tuhan. Penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus.
kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menolong setiap hati kami, membukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena rajin mencari Tuhan pagi-pagi gitu ya, pukul 4 pagi. Sudah mencari Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu boleh bantu saya untuk ketuk-ketuk layar ya. Boleh bantu juga share supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati banyak orang. Ya, walaupun topiknya mungkin sedikit mengerikan kah? Nggak apa-apa ya, kebenaran firman Tuhan itu ya memang nggak semuanya manis. Maksudnya ya seharusnya menjadi manis kalau kita memang mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan? Jangan kita hanya mau manisnya saja, tetapi ya nggak tahu caranya supaya sampai ke sana, bukan? Seringkali kita cuma mendengar yang manisnya dan berharap dan percaya, tetapi nggak tahu jalannya menuju ke sana, bukan? Terima kasih Wester, dikatakan segar ya, puji Tuhan. Segar karena kuasa Roh Kudus. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sebetulnya topik besarnya itu financial prosperity ya Bapak Ibu. Sebetulnya topik besarnya itu financial prosperity. Financial prosperity itu bahasa Indonesianya apa? Kemakmuran secara keuangan gitu ya. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya membahas dulu akar masalahnya, kenapa Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang ada di dalam kesulitan ekonomi ya, penjajahan oleh musuh secara keuangan. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini nggak kebetulan Bapak Ibu. Walaupun mungkin engkau merasa saya nggak pernah melakukan yang jahat kok, saya dari kecil juga baik-baik aja kok sama orang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir seperti ini, tetapi sekali lagi ya kita ini selalu hidup di dalam dunia di mana ada hukum tabur dan tuai. Kita nggak bisa lepas dari sini. Nanti akan saya bahas, tapi saya belum bahas ke sana dulu ya. Saya masih membahas tentang akar masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau mau punya usut, kemarin saya sudah ngomong bahwa semuanya itu bisa di-trace, bisa di-track balik lagi ke Adam ya, ketika Adam pertama berbuat dosa. Nah, selain ke Adam, kita juga mewarisi berkat dan kutuk dari nenek moyang kita. Ya, bukan hanya saja apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu semuanya akan balik kepada kita, cepat atau lambat. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus sebagai penebus kita, jalan keluar, exit bagi kita untuk kita bisa keluar dari kutuk-kutuk akibat dosa ya. Nah, tapi itu pun yang saya temui, yang saya perhatikan, yang saya alami juga, yang saya perhatikan orang-orang ya, yang saya lihat bahwa itu pun gak otomatis, tetapi itu ada peperangan rohani yang panjang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kutuk dosa
ya, tentang kutuk keserakahan, tentang kutuk mengandalkan diri sendiri. Dan hari ini saya mau membahas tentang kutuk penyembahan berhala atau perzinahan. Mohon maaf, ini mungkin kedengarannya keras ya, keras sekali. Tetapi ya kita harus tahu supaya kita menjaga diri kita, menjaga hidup kita, jangan sampai kita jatuh dalam dosa ini. Ya sekali lagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kau yang mungkin mendengar, kan kutuk-kutuk kan zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru sudah nggak ada lagi kutuk. Sebetulnya ya, tepatnya seperti ini. Tidak ada lagi kutuk bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu mau lihat di ayat firman, cuman saya tidak akan bahas karena itu akan jadi topik yang baru lagi ya Bapak Ibu. Saya sudah sering ngomong, Bapak Ibu tinggal lihat di profile TikTok saya, di situ ada link untuk pergi ke siaran ulang saya ya. Jadi Bapak Ibu maksud saya nggak akan bahas lagi. Ya, tetapi selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, itu selalu masih ada kutuk yang berlaku, karena selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, berarti kita masih ada hidup di bawah hukum Taurat dan masih ada kutuknya. Nah, termasuk yang hari ini saya mau bahas itu adalah kutuk penyembahan berhala atau kutuk perzinahan. Karena kutuk penyembahan berhala itu di Alkitab selalu disamakan dengan kutuk perzinahan, karena secara jiwa kita sudah berzinah dengan Allah lain. Nah, kutuknya sama dengan kutuk perzinahan secara badan ya, ataupun secara pikiran. Bisa berzinah secara pikiran, bisa ya. Kita nggak perlu berhubungan badan untuk berzinah. Bahkan saya melihat sekarang itu ada katanya ya, ada orang itu yang melakukan ya hubungan seperti itu lewat online. Ada yang sampai seperti itu ya. Aduh, pokoknya mah sampai kemajuan zaman seperti itu ya. Nah, yang pertama yang saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari Ayub 31 ayat 7 sampai 10. Mengerikan Bapak Ibu, jangan mau lari ya. Kita harus lari kalau kita ingin menikmati hidup dengan segala kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ya, Kakak Jessica, saya sambil baca komentar ya. Bapak Ibu, jangan merasa terhakimi, ya selalu ada jalan keluar di dalam Kristus. Tetapi sekali lagi nggak otomatis, butuh peperangan rohani yang panjang untuk engkau keluar. Karena Tuhan Yesus sudah membayar setiap kutuk kita, tetapi sekali lagi nggak otomatis ya Bapak Ibu. Ada peperangan rohani yang panjang. Nah, Ayub 31 ayat 7 sampai 12 deh saya bacakan ya. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku. Ini memang oke, saya bacakan dulu deh. Maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Ini adalah kutuk kegagalan Bapak Ibu. Perhatikan, maka biarlah apa yang kutabur itu dimakan orang lain. Jadi hampa kan, hasilnya nggak ada apa-apa kan, hampa. Masih ingat kemarin saya bahas tentang Nehemia 5, tentang akan dikebaskan menjadi hampa, ya kan, ketika mereka lebih mencintai uang dibandingkan mereka mengasihi sesama mereka. Karena ketika sesungguhnya kita mengasihi sesama kita, kita sedang mengasihi Tuhan, bukan di kitab Yohanes. Ya kan, nyambung semua kan firman Tuhan ini. Mau diambil di kitab Yohanes, di kitab Nehemia, di kitab Ayub, nyambung semua kan. Luar biasa kan firman Tuhan itu konsisten. Kita melihat kekonsistensian firman Tuhan, dan kita tahu bahwa ini yang ngarang itu bukan manusia kalau bisa konsisten seperti ini. Kita lihat begitu banyak penulisnya, tetapi semuanya diilhami oleh Roh Kudus karena semuanya nyambung. Ayub 31 dari ayat 7 sampai 12 ya. Oke, saya bacakan lagi di ayat yang ke-9.
Jikalau hatiku, perhatikan, tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, ayat ke-10, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Bapak Ibu perhatikan deh ya, kalau nggak percaya tentang ayat firman Tuhan ini, perhatikan orang-orang yang mungkin bapaknya berzina, perhatikan istrinya, anaknya, perhatikan apa yang terjadi dengan anaknya. Perhatikan firman Tuhan ini ya, dan amin, saya memperhatikan ya. Saya ini orangnya bukan langsung percaya gitu ya. Saya ini orangnya memang observant itu apa? Pengamat. Jadi saya suka mengamati kalau firman Tuhan ngomong ini. Oh bener gak ya, ini itu. Nah Bapak Ibu, iya, ini adalah kutuk perzinahan. Jadi kita melihat di firman Tuhan deh contohnya ya, bagaimana Daud berzinah dengan Batsheba, dan kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Absalom. Sebelum kita ke Salomo, kita ngomongin dulu Absalom. Absalom meniduri gundiknya, 10 gundiknya terang-terangan di muka umum. Perhatikan, oleh karena satu dosa dari Daud dibales berlipat-lipat, bukan? Nah, perhatikan juga dengan Salomo. Salomo sampai punya gundik 1000. Nah, itu cara kerja dosa, Bapak Ibu, cara kerja dosa seperti itu. Kemarin kita sudah ngebahas tentang Yakub ya, walaupun bukan kutuk perzinahan tetapi kutuk penipuan. Menipu, dia menipu papanya, dia dibales 10 kali lipat. Ya, seperti itu cara kerja dosa. Oke, kita balik lagi. Makanya kalau kita sayang, maksud saya kalau kita ya, Bapak Ibu mohon maaf saya tidak menghakimi sekali lagi, ya, dan engkau yang sudah pernah melakukan dosa ini, ya saya tidak menghakimi, tetapi selalu ada exit, jalan keluar. Nanti saya belum sampai ke sana. Saya baru membahas tentang kutuk penyembahan berhala, kutuk perzinahan, termasuk ketika kita lebih mencintai uang, itu kita sudah berzinah secara rohani ya. Dan itu ada akibatnya, ada kutuknya. Perhatikan ayat ke-11, bukan hanya saja entah istrinya, entah anaknya ya yang nanti dikerjain tanda kutip si jahat ya, entah dikerjain si jahat. Ayat ke-11 kita baca, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Perhatikan di sini, sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Nah, ini adalah bukan hanya saja kutuk ya anak atau istri mungkin ditiduri orang atau ya seperti itu ya, tetapi juga kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, ya kan? Api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Saya melihat banyak sekali ya orang yang misalnya ada perusahaan apa gitu yang udah gede, terkenal, ternyata ketahuan ownernya misalnya selingkuh sama siapanya. Setelah kedengaran itu langsung bisnisnya begini, tuing gitu. Perhatikan deh Bapak Ibu, perhatikan apa yang saya ucapkan ini, apa kata firman Tuhan ini. Itu bukan kebetulan, itu ada hukumnya. Ya kan seringkali kita merasa, oh kita umat Tuhan, kita orang Kristen, tapi kita gak ngerti. Udah gitu pas kita udah terjatuh dengan, maksudnya mengalami kesusahan, mengalami malapetaka, baru nanya, kok bisa begini ya Tuhan? Nah, kalau saya jadi Tuhan, saya ngomong begini, ya salah lu sendiri. Ada firman Tuhan, ada Alkitab nggak dibaca gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak saya tidak bermaksud bercanda, tapi ya memang seperti inilah kenyataannya. Kita seringkali lebih gampang untuk ngaku bahwa saya orang Kristen, saya
sudah dibenarkan Tuhan, saya sudah diselamatkan Tuhan. Iya, iya betul, memang engkau itu dan saya diselamatkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ya karena sebetulnya firman Tuhan itu adalah perisai yang sempurna ketika kita hidup di dalamnya. Makanya Bapak Ibu perhatikan bagaimana Ayub diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai orang yang paling saleh. Orang yang paling saleh. Jadi ketika kita hidup di dalam firman, ketika Ayub ini hidup di dalam kesalehannya, maka itulah yang menjadi perisai secara otomatis. Ini adalah hukum Allah yang seringkali kita orang percaya, ngakunya percaya, tapi nggak paham. Sekali lagi mohon maaf ya, aduh Bu Ciara ini ngomongnya keras sekali. Ngomongnya ada yang berpikir seperti itu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya karena apa ya? Karena saya merasa karena saya mengasihi Bapak Ibu bukan? Ya dong, saya nggak mau tipe ke orang yang cuma ngomong tenanglah, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus pasti pulihkan hidupmu. Tetapi selama engkau masih hidup di dalam ini, ya, engkau tidak akan bisa pulih. Saya ngomong apa adanya. Ya kan, itu namanya berkhayal alias membohongi diri sendiri. Selama engkau masih hidup di dalam dosa, perjinahan, atau di dalam penyembahan berhala, engkau tidak akan pulih. Walaupun misalnya engkau ngeklaim janji Tuhan, kayak kemarin-kemarin kan saya sharekan bagaimana caranya kita memerintahkan kekayaan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa saat ini juga masuk ke dalam lumbung-lumbungku. Nah, itu akan menjadi zero alias menjadi nol besar kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan. Ya, sekali lagi mohon maaf ya kalau firman Tuhan saya itu ya keras. Tetapi itu bukan dari saya kan, dari firman kan. Syukurlah itu dari firman bukan dari saya ya. Kalau dari saya, Bapak Ibu boleh lari dari live streaming ini ya. Tetapi ya puji Tuhan, ini yang ngomong kan firman Tuhan. Jangan sekali lagi katakan bahwa itu adalah perjanjian lama. Saya sudah jelaskan ya, bahwa selama kita hidup dipimpin oleh daging di Galatia 5, Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya nggak akan bahas karena saya sering membahas. Maka kita masih ada di bawah hukum Taurat dan kutuk-kutuk ini masih berlaku Bapak Ibu. Makanya jikalau engkau ingin berhasil, jikalau engkau ingin diberkati Tuhan, periksa hatimu itu, di mana hatimu dan hatiku itu berada. Apakah hati kita itu di kekayaan, kita mencintai kekayaan, berarti kita sudah berzina secara rohani, ataukah kita masih suka bejok, bengong jorok, ya, itu juga yang menghalangi berkatmu. Ya, mungkin kita nggak selingkuh atau apa, bejok juga iya. Nanti saya akan bahas ya besok-besok bagaimana ketika sesungguhnya ketika kita membayangkan pun itu sebetulnya sudah terjadi secara alam roh. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan yang ada dari yang tidak ada dengan bayangan kita. Oke, nanti itu sih topiknya besok-besok. Sekarang topiknya tentang apa? Financial prosperity alias kemakmuran secara keuangan. Nah, sebelum sampai ke situ saya membahas dulu akar masalahnya supaya Bapak Ibu bisa keluar dulu dari akar masalahnya. Karena nggak mungkin saya, ya kemarin-kemarin sebetulnya saya sempat bahas ya tentang sebetulnya bagaimana kita menikmati berkat Tuhan lewat dimensi roh. Ada yang seperti itu, ada. Ya, Bapak Ibu melihat bagaimana ada ilmuwan yang bisa menemukan sesuatu yang canggih dari hasil doa. Ada. Ya mungkin ada dua ya, hasil doa kepada Tuhan dan yang satu lagi ya hasil dari kerjasama dengan kuasa jahat. Ada. Mungkin Bapak Ibu baru dengar. Karena dari alam roh,
Bapak Ibu, segala sesuatu yang kelihatan ini, yang materi ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Itu ada di kitab Kolose, segala sesuatu. Bahkan kitab Ibrani ya kalau nggak salah. Saya harus cari lagi ayatnya ya. Bahwa segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan, dari alam roh. Nah, oke, balik lagi ya. Saya sedang membahas tentang kutuk penyembahan berhala. Hosea 9 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Jangan bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Upah sundal itu maksudnya apa ya? Ketika ini kiasan dan simbolik ya. Ketika engkau menghalalkan segala cara untuk mencari uang, sebetulnya itulah yang dikatakan upah sundal, karena engkau sudah lebih mengasihi, mencintai uang. Engkau mengandalkan caramu sendiri, bahkan engkau melukai orang lain untuk engkau mendapatkan keuntungan untuk dirimu sendiri. Ya mohon maaf sekali lagi, ini bukan untuk Bapak Ibu ya, untuk orang lain lah yang melakukan itu ya. Hosea 9 ayat 1 sampai 2. Jadi Bapak Ibu jangan merasa terhakimi kalau saya bilang engkau. Ya engkau itu bukan Bapak Ibu, ya engkau itu buat orang yang di luar buat orang yang di luar live streaming ini yang melakukan seperti itu ya. Sekali lagi jangan merasa terhakimi, udah gitu marah sama Ibu Ciara, keluar dari live streaming ini. Jangan, yang rugi bukan saya, yang rugi Bapak Ibu. Kalau saya sih setiap pagi bangun ya, kadang bangun jam 12 malam, jam 2 pagi, suka-sukanya Tuhan, untuk memang komitmen melayani Tuhan, bukan? Jadi tidak terlepas, maksudnya tidak tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ikut saya, monggo silakan. Bapak Ibu yang terberkati, bukan? Ya kan? Oke, terima kasih untuk dukungannya Kakak Orlando, Kakak Damaris, Kakak Dewi, terima kasih semuanya. Ya, jadi dikatakan apa, saya lanjutkan ya. Perhatikan ini penting. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Ini adalah kutuk apa? Kutuk langit tembaga, Bapak Ibu. Ya, ini kutuk. Kalau nyari duit itu susahnya minta ampun. Kenapa? Sekali lagi, kenapa ya? Saya kasih tahu kenapanya, karena banyak orang, banyak umat Tuhan yang nggak ngerti kenapanya. Taunya cuman menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, tetapi Engkau tidak memberkati saya. Saya sudah berusaha. Mungkin ada yang puasa juga, tetapi kenapa Engkau belum menjawab doa-doa saya? Nah, kenapa? Misalnya saya cari uang itu susahnya minta ampun. Nah, kenapanya saya jawab di sini? Bukan saya yang menjawab, tetapi firman Tuhan yang menjawab. Kenapa? Mungkin waktu kemarin waktu dulu ya kita ya, saya nggak bilang Bapak Ibu, saya juga mungkin ya. Jadi jangan merasa terhakimi. Zaman dulu mungkin kita pernah ngebohong orang untuk nyari duit. Misalnya kita jualan, ini produk bagus banget ini produk ya. Padahal kita tahu ini produk jelek misalnya. Tetapi demi sesuap nasi dan segenggam berliat, kita jual, kita ngebohong misal. Nah, karena ini maka dikatakan di Hosea 9 ayat 2, tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Jadi Bapak Ibu, mungkin saat itu kita lolos menjual ini dengan harga yang aduhai, padahal barangnya jelek misalnya. Kita lolos, kita dapat cuan dalam bahasa Chinese-nya ya, dapat untung, dapat profit besar misalnya. Kita nggak tahu, padahal ketika kita melakukan ini, kita sedang menggunting rezeki kita di masa yang akan datang. Demikian pula ya Bapak Ibu, untuk dosa-dosa yang tidak terselesaikan ya, yang kita tidak datang kepada Tuhan, kita
tidak minta ampun, kita tidak minta menyelesaikannya ya, kita tidak bangkit, tidak mengusir si jahat itu yang sudah masuk ke dalam hidup kita, mencuri berkat kita dengan paksa, kita harus mengeluarkan mereka dengan paksa, maka roh jahat yang sama itu akan masuk ke dalam anak-anak kita dan akan mencuri berkat mereka. Nah, Bapak Ibu harus paham mengenai hal ini. Saya rasa umat Tuhan itu gak banyak yang paham mengenai hal ini. Pedes sekali, serem banget. Tetapi ini adalah kebenaran yang banyak sekali umat Tuhan gak paham. Makanya terus hidup di dalam dosa kan. Orang yang berdosa ya tetap hidup di dalam dosa. Karena mereka gak mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan satu saat kalau mereka terlambat, mereka akan bangun dan mereka akan menjumpai hidupnya penuh dengan kesusahan, dengan kesulitan. Masih ingat kemarin yang dari kitab Yeremia saya bacakan mengenai orang yang mendapatkan kekayaan dengan tidak jujur. Pada pertengahan usianya, kekayaannya akan hilang dan di akhir hidupnya dia akan terkenal menjadi orang yang bebal atau bodoh ya, saya lupa ya. Ya kan? Mereka nggak tahu bahwa mereka sendiri yang sedang menggunting rezekinya di masa yang akan datang, dan bukan hanya itu, menggunting rezeki anak cucunya. Itu yang kita kurang paham. Ya, saya mau menyuarakannya dengan suara keras, nggak apa-apa. Bapak Ibu ada yang nggak suka, nggak apa-apa, karena saya mengasihi Bapak Ibu. Saya mengasihi. Oleh sebab itu nggak apa-apa dibenci sama Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu itu tahu kebenaran ini dan engkau akan bisa keluar. Bukan hanya engkau, tetapi anak cucumu akan bisa diselamatkan, bukan? Oke, balik lagi ya kepada firman Tuhan. Saya sudah memberikan contoh ya bagaimana kenapa bisa Ayub diberkati Tuhan luar biasa, karena dia hidup dengan saleh. Makanya nggak ada tuh si kuasa jahat yang bisa mencuri. Orang nggak ada celahnya mana? Celahnya buat si jahat untuk mencuri itu di mana? Kalau dia hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu juga melihat dari ayat Mazmur 101 ayat 7 dan 8 ya. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, kata Tuhan. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ya, seringkali kita ini meremehkan kebenaran firman Tuhan dan membesarkan anugerah Tuhan. Ya, saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kalau bukan karena darah Yesus. Jadi perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan, bukan? Itu kan kata firman Tuhan, memang betul perbuatan baik kita itu seperti kain kotor, tetapi perbuatan baik kita juga sama pentingnya, itu menyatakan iman kita, menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, karena iman itu tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya adalah mati. Mazmur 101 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Jadi setiap pagi, perhatikan ayat ke-8. Ini mengerikan. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang, perhatikan, yang melakukan kejahatan. Ini gak dikatakan setiap pagi akan kubinasakan semua orang yang gak ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nggak dikatakan seperti itu kan. Kita itu kalau baca firman itu harus detail dan teliti. Jangan berpikir, tenang, saya sudah kipas-kipas gini. Tenang, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya pasti diselamatkan. Saya pasti masuk surga. Udah gitu bingung, kok kenapa ya hidup saya ini susah melulu? Kok kenapa hidup saya ini nggak mengalami janji Tuhan? Nah Bapak Ibu, kalau kita ini jangan berpikir
nanti kali di surga kita, oke, kita mengalami janji Tuhannya di surga. Sebetulnya Bapak Ibu, kita ini yang harus membawa surga, perhatikan, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita. Jangan tunggu kita masuk ke surga baru menikmati janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya ini dipanggil untuk merepresentatifkan Tuhan di muka bumi ini. Merepresentatifkan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa merepresentatifkan Tuhan kalau perbuatan kita masih nipu sana nipu sini ya. Ini bukan hanya saja berbicara kepada Bapak Ibu, kepada saya juga, kepada kita semua. Ya, di sini saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Ini firman berbicara kepada saya juga. Bagaimana mungkin kita bisa merepresentatifkan Tuhan kalau kita nggak punya kasih terhadap sesama? Karena dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, dan bukti dari kasihnya itu dia mati di atas kayu salib bagi Anda dan saya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berkuasa? Kita ini seringkali ya kok pengen memiliki otoritas Tuhan, ya kuasa Tuhan, bukan? Ya, kita memang sudah diberikan kuasa Bapak Ibu, tetapi ada bagian kita untuk unlock itu membuka kunci bagaimana kuasa yang Tuhan sudah depositkan di dalam hidup kita, di dalam hidup kita itu untuk keluar itu untuk menguasai ya. Jadi ketika Bapak Ibu perhatikan bagaimana ketika saya mendoakan Bapak Ibu ya, mendoakan kesembuhan atau berkat Tuhan, bagaimana kuasa yang dari Tuhan yang Tuhan sudah depositkan itu bisa keluar. Itu ada bagian kita yang harus kita lakukan, kita harus mengunlock, membuka itu. Nah, bagaimana caranya? Nggak mau kita itu hidup juga di dalam kekudusan, hidup menyelaraskan tubuh, jiwa, dan roh kita itu dengan firman-Nya, karena dia itu tidak bisa bersatu dengan hal-hal yang tidak kudus. Makanya dikatakan di Mazmur 101 ayat 7 ini, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, tidak akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan hanya mencomot ayat firman Tuhan tentang saya sudah diselamatkan, saya sudah diberkati. Ya, iya benar. Bukan karena perbuatan kita, karena Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib segala kutuk dosa kita, kutuk kemiskinan juga sudah dibayar. Tetapi ada bagian kita untuk mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena percuma bagi kita untuk ngomong saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan, kalau kelakuan kita belum bertobat, bukan? Kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita masih tipu sana tipu sini, tetapi masih berpikir bahwa janji Tuhan ya dan amin bahwa dia akan memberkati kita. Nggak mungkin. Ini namanya hidup di dalam alam khayalan. Saya kan sering mengajarkan bagaimana kita bermimpi, bukan? Iya, itu ada bedanya ya Bapak Ibu, ada bedanya. Kalau ini namanya kita nggak, maksudnya kita nabur benih tomat, tetapi kepengen buah apel, ini namanya. Ya kan? Kalau kita menaburnya kejahatan, menaburnya dosa, tetapi kita berharap akan janji Tuhan, itu nggak mungkin ya. Mungkin nggak banyak orang yang memberitakan firman ini, tetapi ya ini adalah kebenaran yang saya harap bisa membuka mata hati Bapak Ibu untuk paham hal ini, karena hal ini sangat penting kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan dan kita mau mencapai kepada yang saya bilang ya, kehidupan dengan segala kelimpahannya seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10 ya. Kita melihat bagaimana di kitab Hakim-Hakim 19, saya nggak akan bacakan karena panjang ya, bagaimana sebuah suku
suku kesayangan Tuhan. Bayangkan, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan ya. Jadi sama seperti Bapak Ibu dan saya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini secara rohani, kita adalah umat pilihan Tuhan, bukan dipisahkan dari dunia, bukan. Tetapi sekalipun bangsa Israel umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak menyayangkan satu suku Benyamin, hampir dipunahkan Tuhan karena kejahatan ini, perbuatan mesum mereka itu karena sodomi ya. Nah, ini simbolik dari penyembahan berhala juga. Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu dan saya yang saat ini mengaku bahwa kita ini adalah umat kesayangan Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Kita kan mengaku seperti itu, tetapi apabila Tuhan tidak menyayangkan satu suku Benyamin yang hampir punah, hampir dipunahkan Tuhan oleh karena perbuatan sodomi alias ya perzinahan dan sodomi dan saudarinya, demikian pula Bapak Ibu dan saya, kita juga tidak akan dikecualikan kalau perbuatan kita masih sama seperti orang-orang dunia. Kita juga tidak akan mendapat pengecualian ya Bapak Ibu, kecuali kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bertobat. Dan itu pun kutuknya itu Bapak Ibu nggak otomatis hilang. Butuh peperangan rohani yang panjang untuk kita bisa keluar dari akibat kutuk ini ya, kutuk dosa ini. Ya, saya juga mau ngajak Bapak Ibu melihat contoh lain di Alkitab, bagaimana Sodom dan Gomora dilenyapkan Tuhan oleh karena perbuatan dosa ini yang sama. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari Kejadian 19 ayat 13. Dikatakan sebab kami, ini malaikat Tuhan yang ngomong ke Lot, nyuruh Lot untuk bersiap-siap keluar dari kota ini ya, karena Tuhan akan melenyapkan mereka. Perhatikan malaikat-malaikat Tuhan ini ngomong begini sama Lot, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi malaikat Tuhan juga bisa memusnahkan, bisa. Misalnya Bapak Ibu perhatikan ya, ada satu kota misalnya digoncang gempa yang hebat sampai runtuh semuanya. Bapak Ibu perhatikan di situ pasti sudah banyak sekali kejahatan. Karena bukan Tuhan yang jahat, bukan. Sekali lagi Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Bahkan tanahnya sendiri yang akan memuntahkan mereka, kata firman Tuhan. Kalau kejahatannya, kalau dosanya udah sangat-sangat luar biasa, tanah sendiri yang akan memuntahkannya. Ya, saya lanjut sedikit ya. Sudah pukul 4.51. Lanjut sedikit ya. Di Imamat 18 ayat 24 ya, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Imamat 18 ayat 24 sampai 30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Ini adalah nasihat kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi perhatikan, jangan menajiskan. Nah, nasihat yang sama ini berlaku kepada Bapak Ibu dan saya karena perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Ya, jadi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, jangan kembali kita menajiskan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan ayat 25, negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya. Sehingga perhatikan, negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu.
Ayat ke-27, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu, perhatikan, sudah menjadi najis, supaya, perhatikan, kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, seringkali ironisnya ya, ironis yang saya perhatikan ya, ini berbicara bukan hanya untuk Bapak Ibu tetapi kepada saya juga dan kepada semua umat Tuhan. Seringkali kita mengaku kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita mengaku ya sudah diselamatkan, sudah dibenarkan. Seringkali kita mengklaim janji-janji Tuhan untuk hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, kebenarannya selama kita masih tetap melakukan segala sesuatu yang orang dunia ini lakukan, ya sampai kapanpun engkau mau ngeklaim, engkau mau ngaku-ngaku, ya bahkan engkau ngaku engkau sudah diselamatkan Tuhan masuk surga, itu kan katamu bukan, tetapi bukan kata firman Tuhan, bukan. Kita itu jangan comot satu ayat dan melupakan ayat yang lain. Itu namanya kebohongan si jahat, Bapak Ibu. Kita ini memang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena darah Yesus. Tetapi selama kita tidak mau bertobat, selama kita masih hidup di dalam dosa, itu artinya engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu namanya cuma ngaku doang, ngomong doang, dan engkau bukan hanya saja tidak akan mengalami hidup yang kekal di surga, tetapi di dunia pun engkau akan mengalami neraka. Neraka di dunia, bukan hanya engkau, tetapi anak cucumu akan mengalami neraka. Ya kan? Firman Tuhan loh yang ngomong, bukan saya loh. Saya hanya membacakannya kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa paham. Oke, sebetulnya masih banyak nih ya mengenai ini, tetapi oke, saya berhenti sampai di sini. Saya harap Bapak Ibu ya sebentar ya, ada verifikasi di TikTok. Ya, oke, saya harap Bapak Ibu nggak, aduh, firmannya mengerikan sekali. Iyalah, nggak apa-apa lah, bagian saya lah yang mengerikan, tetapi membuka mata Bapak Ibu semua, karena hanya dengan hidup di dalam kekudusan, hanya dengan hidup dalam kebenaran firman lah yang akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Selama kita tidak mau taat kepada firman, itu namanya omdo, berkhayal, dan menipu diri sendiri. Ya, oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar. Roh Kudus, tolong setiap kami, ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami mengaku menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tetapi seringkali perbuatan kami membatalkan hal itu. Seringkali hati kami, pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami tidak menyatakan bahwa kami adalah umat yang beribadah kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menyesal, kami sungguh-sungguh bertaubat apabila di antara kami ada yang pernah melakukan perzinahan atau selingkuh atau hal-hal yang jahat di matamu. Saat ini kami datang kepadamu. Bapak Ibu yang mau sungguh-sungguh bertobat, engkau boleh taruh tanganmu di dada sebagai respon bahwa engkau mau sungguh-sungguh bertobat. Saya akan berdoa bagi Anda. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kami. Kami sungguh-sungguh mau bertobat, meninggalkan semua
perbuatan-perbuatan kami yang jahat di matamu. Ampuni kami kalau kami pernah berzina, mungkin berzina secara pikiran atau berzina secara badani. Mungkin kami sudah berzina juga secara hati ketika kami mencintai uang lebih dibandingkan kami mencintai Engkau, lebih daripada kami mentaati firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk perzinahan. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyembahan berhala, roh perzinahan, roh najis, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar semua. Keluar dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan, berkat roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh pertobatan turun penuh atas setiap kami yang ada di live streaming ini, penuh atas kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, seperti janji firman-Mu di Mazmur 34 ayat 10. Kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, doa berkat. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu semua, kepada hidupmu, kepada keluargamu, rumah tanggamu, anak cucumu, masa depanmu, toko-tokomu, usahamu, pekerjaanmu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kau kerjakan, yang kau usahakan, yang kau pegang, yang kau investasikan, dibuat menjadi berhasil dan menuai 100 kali lipat, sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula kita semua yang ada di sini, apapun yang kita kerjakan, kita menuai 100 kali lipat, karena kita juga adalah keturunan Ishak secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Kau boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit atau di dadamu sebagai respon bahwa engkau mengiyakan dan mengaminkan dan menerimanya. Mari Roh Kudus, datanglah dan jamahlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, mematahkan, menghancurkan setiap kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh. Sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, roh luka batin, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan sekarang turun penuh atas engkau, menjamah engkau, memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Kasih dan kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan hatimu, pikiranmu, jiwamu, dan juga tubuhmu yang sedang sakit. Disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit kaki, sakit persendian, ya. Saya melepaskan kuasa Tuhan. Sekarang jadilah engkau bebas. Sembuh, kaki yang sakit sembuh. Ya, sendi-sendi yang sakit sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh sembuh. Organ-organ tubuh, pankreas berfungsi dengan baik, ginjal berfungsi dengan baik, jantung berfungsi dengan normal, peredaran darahmu lancar, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus,
sakit lambung sembuh sekarang. Roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal. Roh sakit kepala aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Urapan Tuhan mengalir dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu. Urapan Tuhan mengalir diurapi Tuhan. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus turun atas engkau. Kepenuhan Roh Kudus turun atas setiap Bapak Ibu yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk lawatanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Ya, Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang sudah di jamah Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu akan memberkati ya banyak orang. Oke, kalau begitu kita naikkan satu pujian ya. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus, engkau boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Oke. Terima kasih Ibu Roberta, kaki kiriku sudah bisa jalan lagi. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus, engkau dahsyat. Saya melepaskan kuasa Tuhan kembali kepada Ibu Roberta. Kaki kirinya sekarang sudah sembuh sama sekali, nggak ada keluhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ada yang gangguan ginjal, ini Kakak Anggun. Kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu ya. Dan Ibu Esther mau kesaksian. Hore, Ibu Esther mau kesaksian. Hore. Ya, kita kasih kesempatan dulu deh Bu Esther kesaksian. Hore. Itu juga nggak apa-apa. Apa? Kita mau ya dulu. Puji Tuhan. Gini tadi waktu Bu Ciara doa setelah firman itu, Tuhan kasih penglihatan saya jelas banget gini. Ada kayak jalan tol gitu kan, ada jalan lingkar gitu ya. Saya lihat ada satu orang yang padahal jalan lingkar itu deket banget, kalau dia maju sedikit ada udah sampai, dia itu sampai tujuan. Tapi dia itu malah naik ke pembatas jalan karena dia pikir itu mau segera gitu loh. Tapi ternyata dia itu nggak bisa, malah nggak bisa. Dan saya lihat kalau dia naik ke pembatas itu, dia pasti akan jatuh karena belokan itu nggak lurus, di bawahnya itu nggak lurus tapi dalam gitu loh. Jadi aku tuh tadi tanya Roh Kudus itu apa ya artinya. Nanti mungkin Bu Ciara bisa membahasakan lebih baik lagi dari saya. Itu mewakili kita ya, mungkin bukan hanya satu orang yang saya lihat, tapi kadang-kadang memang Tuhan itu sudah kasih jawaban atas doa kita. Ya Tuhan kasih berkat itu, kita tinggal makan aja gitu. Tapi kita itu nggak mau ikut jalurnya Tuhan, tapi kita itu mau sesukanya sendiri, yang merasa bahwa lewat sini lebih baik, cara ini lebih baik begitu. Jadi ternyata malah nggak sampai gitu. Ya, terima kasih banget Bu Esther ya. Terima kasih banget ya. Itu sudah sangat memberkati kita, saya percaya ya. Itu Tuhan ingin berbicara kepada ya ada mungkin beberapa orang di antara kita ya yang sedang ada di dalam situasi itu. Kita berpikir bahwa kita bisa dengan cara kita sendiri, kita pakai shortcut, mengandalkan diri sendiri. Kemarin saya sudah bahas kan sebetulnya itu untuk mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan diri sendiri, ikuti jalannya Tuhan. Engkau berpikir mungkin jalannya Tuhan itu lama. Mungkin dengan cara seperti ini yang Tuhan tunjukkan, itu saya nggak melihat ada jalan keluar. Tetapi sesungguhnya caranya Tuhan itu nggak bisa
diukur dengan pemahaman kita. Tuhan itu bisa dengan langsung shortcut menyatakan pertolongannya out of nowhere. Out of nowhere itu Tuhan itu bisa menyatakan pertolongannya, menyatakan promosinya, mengangkat kita itu dari hal-hal yang tidak terduga ya. Mungkin engkau melihat sekarang perjalananmu itu nggak melihat sama sekali ada jalan keluar, tetapi engkau tidak tahu ketika engkau taat saja ya, ketika engkau taat saja tinggal sedikit lagi sebetulnya. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan mengandalkan diri sendiri, pakai cara sendiri. Tetapi ketika engkau taat, padahal tinggal sedikit lagi, bukan yang Bu Esther lihat, tinggal sedikit lagi, nggak lama lagi. Ya Bapak Ibu, jadi kadang itu kita berjalan seperti di tikungan, bukan kita berjalan di sini seperti di tikungan. Nah sebetulnya kita nggak melihat apa yang terjadi di belokan ini. Padahal tinggal butuh waktu sedikit lagi, engkau akan melihat terobosanmu, engkau akan melihat pertolonganmu, asalkan engkau setia, engkau taat, engkau ikuti jalannya Tuhan, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Karena kalau engkau mengandalkan cara-caramu sendiri, engkau melihat, wah dengan cara saya bisa melompat ke sini langsung shortcut misalnya. Padahal kita nggak tahu di depannya seperti apa, kita bisa jatuh ketika kita ngandalin diri sendiri. Terima kasih banget Bu Esther. Saya percaya itu sudah memberkati banyak di antara kita ya. Mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami hal-hal seperti ini. Engkau sedang ada di dalam belenggu kesulitan ekonomi, ya, pergumulan hidup. Jangan putus asa, jangan andalkan dirimu sendiri. Ya, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Ada request kah? Yesuslah penolongku lah ya, kalau nggak ada. Oke, Yesuslah penolongku ya, yang saya familiar aja ya. Sebentar. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat aku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu,
Yesuslah penolongmu. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesuslah penolong kita, apapun keadaan kita selalu ada jalan keluar ya. Bapak Ibu, engkau yang sedang, saya merasakan ada yang sedang terlilit dengan kesusahan banget ya ekonomi keuangan. Bapak Ibu boleh renungkan Mazmur 23, renungkan itu, perkatakan dan renungkan, dan percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka percayalah firman-Nya tidak pernah gagal ya. Terlepas daripada apa yang tadi saya sudah ceritakan ya, tentang kutuk ini, kutuk itu, ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau bertobat, dan engkau percaya akan firman-Nya, firman-Nya itu lebih sanggup untuk membuat mukjizat yang ada dari yang tidak ada. Percayalah, saya juga pernah ngalamin di situ ya. Jadi bukan karena saya ngomong di sini saya ini lebih baik daripada Bapak Ibu, saya ini lebih suci, enggak ya. Enggak seperti itu ya. Saya pernah mengalami itu dan firman Tuhan enggak pernah gagal ya. Mari kita naikkan kembali pujian ini, surya bersinar di balik. Langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Oh, saya berdoa ya untuk Ibu Roberta, diberkatilah ujiannya, diberikan hikmat dan pengertian, dimampukan untuk mengerjakan setiap ujian dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Lintas langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Bapak Ibu, wah terima kasih udah 126K, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungannya. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit, kalau mau didoakan secara khusus, saya masih buka kesempatan ya. Bapak Ibu bisa tulis di komentar dan klik tombol tamu. Tak tinggalkanmu, surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu.
Diberkatilah anak Silas Rian dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Rine, kalau untuk anak Silas Rian, saya merasa mungkin hubungannya dengan papanya kurang baik ya. Apakah betul apa yang saya rasakan ini? Ya, itu harus ada pemulihan dulu antara papa dan maksudnya ya sebentar ya, saya nyari lagu dulu. Ya nggak apa-apa lah, lagunya enak. Oh, ini baik sekali lagunya. Oke. Ya, kembali lagi Ibu Rine, kalau untuk anak Silas Rian saya merasa seperti itu ya. Apakah betul? Ya, oh ya. Nah, itu tadi Ibu Rine, ya ada, kalau orang sakit itu ada 3 ya, karena kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tubuh kita biasanya ke dokter kalau sakit. Kalau jiwa kita biasanya ke psikolog. Kalau roh itu kita harusnya datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber daripada ya Roh Kudus ya, roh yang baik ya. Nah, anak Silas ini saya merasa, mohon maaf ya, saya merasa karena ada celah itu, jadi yang harus diperbaiki itu adalah kejiwaan dan roh ya, karena hubungan yang tidak baik mungkin dengan papa itu buka celah untuk si jahat ya, di situ. Dan juga mungkin ada luka batin, betulkah? Ada trauma, betulkah? Oh iya betul, mungkin kepahitan dengan ayahnya. Ya kan itu Roh Kudus yang ngasih tahu. Jadi jadi kalau mau dibimbing, kalau misalnya saya sih dengan senang hati ya, kalau misalnya mau didoakan ya, tetapi itu tadi anak Silas itu harus mau dulu melepaskan pengampunan untuk papanya ya. Ya harus butuh konseling khusus sih itu ya, nggak bisa cuman doa gitu ya. Jadi harus ada konseling khusus. Anak Silas mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, baru nanti kita doakan, kita lepaskan kuasa-kuasa jahatnya Ibu Rine ya. Oke, kalau begitu tadi ada yang sakit ginjal, ada di sini kah yang sakit ginjal? Anggun, kakak Anggun? Oh nggak ada ya, kakak Anggun nggak ada di sini, tetapi nggak apa-apa, saya doakan ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kakak Anggun. Kakak Anggun, belas kasihan-Mu turun atas kakak Anggun. Ya, engkau suka merasa takut ya kakak Anggun ya. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Anggun. Saat ini menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Kak Anggun sudah hancur, sudah patah. Kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang ginjalmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu dijamah Tuhan, berfungsi dengan baik ya kakak Anggun. Kau harus mau menyerahkan tubuh, jiwa, rohmu menjadi milik Tuhan Yesus. Dipakai untuk menjadi alat kebenaran. Ya, ya Kak Anggun, kalau masih ada di sini boleh tuliskan di komentar apa yang engkau alami setelah didoakan. Kakak Anggun masih ada di sini kah? Oh, sudah nggak ada ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ada satu lagi ya Bu Esther, ya satu lagi, Ibu Christina Endora. Ibu Christina, kalau mau didoakan secara khusus
Iya, Kakak Orlando, terima kasih untuk dukungannya. Ibu Christina boleh klik tombol tamu. Saya sudah undang naik ke atas ya. Ibu Christina atau Kakak Christina, saya sudah undang naik ke atas. Shalom. Halo, Halo. selamat pagi, Bu. Lagi dengan Kakak Christina kah? Iya, Ibu. Ya, Kak Christina bisa open cam kah? Bagaimana, Ibu? Bisa buka kamera kah? Nah, Ibu keluhannya apa, Ibu? Ini sakit, pusing, sering pusing, Ibu. Pusing, terus ini lambung parah, Ibu. Terus ini ginjal, bengkak ginjal sebelah kanan karena saluran kemih. Kata dokter bilang gangguan saluran kemih, infeksi. Terus ini ginjal saya sebelah kanan itu membengkak. Udah lama, Ibu? Ya, udah lama, Bu. Sering pusing dan juga nafsu makan kurang, Ibu. Badan jadi turun ini. Iya. Ya, Ibu banyak takutnya juga ya. Banyak takut dan khawatir, Ibu ya. Oke, kita berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Christina. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Christina. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Christina. Ibu pernah ke orang pintar? Ke mana, Ibu? Ibu pernah ke dukun atau ke orang pintar? Ya, pernah, Ibu. Nah, itu dia. Ibu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Ibu? Sangat percaya, Ibu. Nah, Ibu mohon ampun dulu sama Tuhan ya, karena ke orang pintar itu udah nyakitin hati Tuhan. Ya, Iya. ketika kita percaya sama Tuhan, berarti kita nggak pergi ke dukun atau ke orang pintar. Iya, Ya, Ibu. Iya, iya. Iya, Ibu. sekarang ikutin dulu doa saya, nanti baru saya berdoa buat Ibu Christina. Iya, Ya, Ibu. Terima kasih, Pak. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya kalau saya pernah menyakiti hatimu, kalau saya pernah menyakiti hatimu dengan pergi ke orang pintar dengan pergi ke orang pintar atau ke dukun. atau ke dukun. Sekarang saya bertobat. Sekarang saya bertobat. Saya sungguh-sungguh menyesal Saya sungguh-sungguh menyesal sudah menduakan hatimu. hatimu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas saya. Belas kasihan-Mu turun atas saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang saya berdoa untuk Ibu Christina ya. Bapa di surga, hamba bawa Ibu Christina ke dalam tangan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Christina. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Christina. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk dukun, kutuk mantra, jimat, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Christina dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk saat ini, roh kelemahan tubuh, aku ikat, aku hancurkan, aku patahkan, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas ibu Kristina dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keturunan sekarang keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk roh dukun, roh mantra, roh jimat keluar semuanya dari ibu Kristina dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah engkau bebas. Saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Asam lambungmu normal, sekarang lambungmu sembuh. Sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalmu sekarang berfungsi dengan baik. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah ginjalnya Ibu Kristina. Menjamah ginjalnya Ibu Kristina. Sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas dan sembuh. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Hmm. Ibu rasa agak ringan Ibu, Ya, mendingan. puji Tuhan. Ya, puji Sakit, Tuhan. sakit Ya, kepalanya udah hilang? masih tidak sakit Ibu. Oleng tuh Ibu sering pusing tuh. Mm-mm. Oh, enggak sakit, enggak pusing sekarang. Iya, nggak sakit. Iya, pusing, sering pusing. Kalau mau tidur juga pusing, begitu. Sekarang gimana setelah didoakan? Agak mendingan Ibu, agak baik. Ya, puji Tuhan ya. Terus lambungnya gimana? Puji Tuhan. Lambungnya gimana sekarang? Lambungnya ya agak berkurang. Rasanya sesak tadi agak berkurang. Oke, ginjalnya ada ngerasa apa nggak, pinggang atau apa? Iya, pinggang. Tadi saya rasa nyeri sekali, Ibu. Ini sudah nyeri masih, tapi sudah berkurang, tidak senyeri tadi. Oke, saya berdoa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Kristina, hambamu kembali mengundang Engkau, Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah Ibu Kristina dengan lebih dahsyat lagi sekarang. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Kristina. Sekarang pusingnya hilang sama sekali. Ibu amini aja ya, sekarang saya sudah melepaskan berkat Tuhan atas Ibu Kristina. Diberkatilah tubuhnya Ibu Kristina saat ini bukan lagi menjadi tempat sakit penyakit, tetapi menjadi tempat bait Allah, tempat kemuliaan Allah. Ibu Kristina, engkau harus mau menyerahkan tubuh jiwa rohmu menjadi milik Tuhan Yesus ya. Menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, supaya engkau sembuhnya itu permanen ya, karena ibu kan pernah ke dukun dan pernah ke orang pintar Iya, Ibu. seperti itu, biasanya roh-roh jahatnya Iya. itu enggak dengan mudah melepaskan ibu ya, akan cari celah lagi untuk Iya. masuk ke dalam hidupnya Ibu Kristina. Jadi ibu harus benar-benar jaga hidupmu di dalam takut akan Tuhan. Saya lepaskan kembali sekarang berkat Iya, Tuhan, Ibu. kuasa Tuhan atas Ibu Kristina. Sekarang pusingnya hilang sama sekali, lambungnya sembuh sama sekali, dan ginjalnya sekarang sembuh sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, 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 terus menyembuhkan, membebaskan, menyembuhkan Ibu Kristina. Hilang sama sekali semua rasa sakitnya. Aku perintahkan keluar semua dari tubuhnya Ibu Kristina. Semua kuasa-kuasa jahat, roh kelemahan tubuh, semuanya sekarang keluar. Roh mantra, roh jimat, keluar semuanya dari tubuhnya Ibu Kristina. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, rohmu menjadi sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Sekarang engkau sembuh total, pusingnya hilang, lambungnya enak, dan juga ginjalnya, pinggangnya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang?
sudah agak enak, Ibu. Sudah berkurang. Sudah lebih berkurang lagi dibandingkan yang tadi kan? Kalau pusingnya masih Bu. Di dahi itu saya rasa masih sedikit rasa. Oh, iya, tapi lebih baik dibandingkan yang tadi kan? Iya, iya Ibu, iya Ibu. Ya, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu kembali melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Christina. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Christina. Peningnya hilang sama sekali, lambungnya sudah enak, dan ginjalnya juga sudah sembuh ya dalam nama Tuhan Yesus. Ibu terima saja, kuasa Tuhan sudah menjamah Ibu, Ibu sudah sembuh, Iya Ibu. sudah disembuhkan Tuhan. Ya Puji kan, Tuhan, sekarang terima gimana? kasih. Lebih enak lagi? Lebih Iya enak Ibu, lagi? lebih enak lagi. Oh ya, puji Tuhan ya. Iya Ibu. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Ya, oke Ibu Puji Christina, Tuhan. saya disconnect dulu ya. Ya, Bu Esther, ada apa enggak? Ada yang mau disampaikan? Oke. Siapa tahu ya Bu Esther, ada yang mau disampaikan. Ya, saya berdoa untuk Ibu Tiurma ya. Saya mengutuki semua sel-sel kanker, sel-sel tumor. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua sel-sel kanker, sel-sel tumor. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Engkau sembuh negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Tiurma. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mendukung, sudah bersama-sama ya pagi hari ini. Saya mengucap syukur dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Cece Heni yang sudah mendoakan. Terima kasih Bu Esther yang setia mendoakan kita semua ya. Oke, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.